Perkenalkan, nama saya Irfan Aprisandi Simarmata, berasal dari Universitas Negeri Padang, program studi Administrasi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan mendengarkan atau mendengar di dalam komunikasi. Untuk keberhasilan dalam mendengar, tentunya kita harus mengetahui dulu apa yang harus dihindari atau perilaku apa yang harus dihindari yang tidak boleh dilakukan dalam mendengarkan, dan melakukan perilaku yang tidak boleh. Serta kita harus tahu juga perilaku apa yang harus diterapkan atau perilaku apa yang baik agar proses mendengarkan tersebut berhasil. Dalam percakapan atau komunikasi, tentu ada berbicara dan mendengarkan. Bila seseorang sedang berada dalam posisi mendengarkan, sebaiknya ia bertindak sebagai pendengar yang baik. Tetapi, dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena sering sekali pendengar memperlihatkan perilaku yang buruk. Nah, berikut perilaku yang buruk atau ciri-ciri pendengar yang buruk. Yang pertama adalah selalu mengganggu pembicaraan yang sedang berlangsung, misalnya tidak memperhatikan pembicara atau melakukan kesibukan lain, seperti memain-mainkan pena, menggoyang-goyangkan kaki, sehingga pembicara tidak fokus dan pendengar pun tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Dan yang kedua merupakan mengalihkan pikiran ke masalah lain atau tidak berkonsentrasi. Yang ketiga, memperlihatkan sikap yang hendak memotong pembicaraan. Yang keempat, tidak dapat menyimpulkan isi pembicaraan, atau pendengar tidak mencatat hal-hal yang dibicarakan oleh pembicara sehingga dia tidak dapat menyimpulkan apa yang sudah dibicarakan oleh pembicara tersebut. Yang kelima, menulis semua pembicaraan tanpa mempunyai kemampuan menulis ide pokok. Jadi si pendengar ini dia tidak mencatat hal yang menurut dia perlu, melainkan dia mencatat semua hal yang dibicarakan oleh pembicara. Yang keenam, tidak mempunyai reaksi saat diajukan pertanyaan. Apabila dia diajukan pertanyaan, maka kelihatan terkejut, maka dia dapat dikatakan tidak mempunyai reaksi atau tidak memperhatikan pembicara. Yang ketujuh, tidak menunjukkan kegairahan atau memiliki sikap acuh tak acuh. Yang ke-8, bermain-main dengan pulpen yang seperti saya katakan tadi, kertas, menggerak-gerakkan kaki, menggigit kuku, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, mengajak teman atau yang lain untuk berbicara yang tidak ada kaitannya dengan pembicara, sehingga dia sendiri pun tidak mengetahui apapun yang dikatakan pembicara serta teman yang diajak berbicara tersebut. Dari ciri-ciri tersebut, maka jelas bahwa apabila ada penyimak yang melakukan hal-hal tersebut, maka penyimak tersebut kehadirannya tidak bermanfaat atau bisa dikatakan pengganggu kelancaran dalam berdiskusi tersebut. Selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri pendengar yang baik. Yang pertama adalah pandangannya selalu tertuju kepada lawan bicara ketika pembicaraan sedang berlangsung. Bisa dikatakan pembicara yang baik ini fokus. Dan yang kedua, apabila sedang mencatat pembicaraan, maka pandangannya tertuju pada pembicara dan catatan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan apabila ada bagian isi pembicaraan yang meragukan. Jadi pembicara yang baik ini, dia selalu mengajukan pertanyaan. Yang keempat, apabila menanggapi,
maka akan mengulangi kata pembicara, kemudian langsung memberikan pendapat secara singkat. Yang kelima, tidak mempunyai prasangka buruk. Karena itu, ia dengan tekun mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang keenam, memperhatikan dengan penuh perhatian keterangan dengan berusaha mengendalikan emosi di saat mendengarkan sesuatu yang tidak disetujui. Berikutnya, mengikuti jalannya pembicaraan dengan wajah yang penuh persahabatan, dengan senyum, dibantu dengan sedikit anggukan kepala, pertanda pokok-pokok pembicaraan, serta dibantu pula dengan mimik yang meyakinkan. Sehingga para pembicara pun merasa senang terhadap respon oleh pendengar. Yang berikutnya, memperhatikan lawan bicara dengan penuh perhatian. Yang dimana para pendengar ini memperhatikan dengan penuh pembicara sehingga pembicara pun fokus untuk menyampaikan hal yang ingin dibicarakannya. Yang kedelapan, tidak memotong pembicaraan lawan dan membiarkan lawan bicara menyelesaikan kalimatnya. Jadi si pendengar yang baik harus menunggu apa yang disampaikan oleh pembicara hingga selesai, baru giliran si pendengar untuk berbicara. Yang kesembilan, yang ke-10, tidak mengalihkan pokok pembicaraan ke topik pembicaraan yang lain. Yang ke-11, bila perlu mencatat hal-hal yang penting saja. Jadi si pendengar yang baik ini akan menyediakan sebuah kertas baik buku dan juga sebuah pena. Maka dia akan mencatat segala hal yang menurut dia penting dan hal-hal yang patut dipertanyakan nanti setelah dia mendapatkan giliran bicara. Yang ke-12 atau yang terakhir, yaitu tidak membuat gerakan atau tingkah laku yang mengganggu kelancaran komunikasi. Sehingga para pendengar pun merasakan fokus dan para pembicara fokus juga ke hal yang dibicarakannya. Apabila seorang penyimak memenuhi persyaratan tadi, maka ia akan mempunyai 3 keuntungan. Yang pertama, akan memperoleh banyak pengetahuan. Yang kedua, akan menjadi pembicara yang baik atau akan menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, akan diterima baik dalam pergaulan karena memperlihatkan sikap yang baik kepada orang lain. Keterampilan mendengarkan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dimiliki setiap orang, terutama dalam menjalankan kontak sosial dengan orang lain. Kepandaian mendengarkan tidak terbatas hanya dalam pengertian pandai atau terampil saja, melainkan kepandaian itu harus dikaitkan dengan sopan santun dan sesuai dengan tata cara atau tata nilai yang kita anut sebagai bangsa yang memiliki moral agama dan moral kebangsaan. Dalam kehidupan sebagian aktivitas, mendengarkan dan berbicara rutin dilaksanakan yang membuat kita merasa satu kebiasaan yang lumrah tidak memiliki peraturan. Padahal baik buruknya hubungan sosial sangat tergantung saat kita menjalankan aktivitas. Salah satunya adalah mendengarkan. Dalam kehidupan, banyak kita temui orang yang arif dan bijaksana. Orang tersebut dapat dipastikan adalah orang yang memiliki kesopanan berbicara dan mendengarkan. Oleh karena itu, keterampilan tersebut harus dibina dari usia dini sampai ke jenjang pendidikan formal. Baiklah, sekiranya hanya segitu keterampilan mendengarkan yang harus dimiliki seseorang di dalam komunikasi. Terlebih dan terkurang,
Mohon dimaafkan. Saya Irfan Apresandi Simarmata, mohon pamit. Sekian, terima kasih.